Nah, udah pencet. udah rekam. Ya, kita akan balik lagi bersama dia Rangga Pranendra. Dan dia Jonathan Ferdian, Kami akan membahas seputar Gfriend Gfriend. dari orang yang baru ngefans dan orang yang baru akan ngefans. Nah, berarti siapa di sini yang baru ngefans dan Saya. siapa yang... Ah, kamu baru ngefans? Iya, gue Bukannya baru. sudah lama? Gue baru dari 2018. Oh, hitungannya baru sekitar 2 tahun ya. Iya, dicekokin sama teman gue, Abe namanya. Oh. Gitu. Dan saya akan mencekoki balik Anda. Waduh. Nah, saya adalah seseorang yang Baru akan penasaran. ngefans. Belum, yang nggak tahu. Kita lihat ke depannya. Ya. Apakah ngefans apa enggak itu tergantung dari bagaimana saya menerima segala informasi mengenai Gfriend pada Ya. pagi hari ini, guys. Berarti kita ulang ya. Tadi Kita. ya. 5 menit pertama tadi ya, Nggak belum apa-apa, kerekam ya. belum kerekam. Baik. Jadi Gfriend itu adalah sebuah girl group. Nah, gitu apa itu girl group? Jadi girl band tapi idol group. Gimana sih? Girl tapi grup gitu ya. Di Korea sih girl group sih ya. Oh, sebutnya gitu. Bukan konsepnya bukan kayak idol you can meet kayak yang di situ. Tapi ada fan meet-nya juga. Oh, ada. Ada gitu, tanda tangan album kayak gitu ada. Gitu. Jadi diadain ya lumayan rutin lah, setiap ada lah jadwalnya mereka. Gua nggak tahu orang di Korea ya gitu. Mereka bawa ke ini ada satu informasi fakta yang belum keungkap dari tadi. Apa tuh? Bahwa mereka grup asal Korea. Oh iya, Gfriend dari Korea beranggotakan berapa tadi? 6 orang. 6 orang. Aslinya dulu 7. Aslinya seperti bola naga Dragon Ball ada 7, Nah, tapi yang satu mengundurkan diri. Oh, gitu. Jadinya 6 orang. Gitu. 6 orang. Yang pertama ada Sowon, yang kedua Yerin, Gua harus catat nih kayak Sowon, Yerin, yang ketiga tuh Eunha, yang keempat itu Yuju, yang kelima Sinbi, yang keenam Eumji. Hah? Eumji. Ya, kalau di Eumji. Sunda Eumji, tapi iya. kalau di sana tulisannya Umji. Eumji. Nah, Eumji. Gua kalau Nah, suruh itu ulang nih, gua ngurutin sesuai urutan lahirnya itu. Wah, kamu hafal ternyata. Iya, cuma 6. Ngakunya baru ngefans dari 2018. Loh iya gitu. Itu karena fanchannya memang urut gitu terus gitu. Oh, ada fanchan. Ada. Wah, ini wow luar Jangan biasa. ada belum nonton kan ya? Belum sama sekali. Saya belum terekspos terlalu jauh terhadap Gfriend. Hanya dicekokin beberapa video klip. Dan itu langsung membuat saya penasaran. Kalau dibilang fanchannya teratur mirip kayak JKT dulu, teratur. Jadi mereka nggak ngasal yang sekarang, tapi ya konsep. Konsep gitu. Jadi Wah, gua di nggak part ngerti nih. part sekian gitu pasti ngecen kayak gitu-gitu kan, nama membernya kayak gitu-gitu. Bukan cuman yang tiba-tiba pas nyanyi terus teriak nama gitu, enggak, teratur gitu. Korea-Koreaan gitu. Lebih teratur daripada yang JKT48. Yang sekarang. Kalau dulu Nggak tahu. teratur. Oh, yang sekarang makin gak teratur katanya ya? Iya. Saya tidak mengikuti perkembangan zaman jadi kurang tahu. Terus mereka ini sudah berdiri sejak kapan nih Gfriend ini? Wah, ini kita googling dulu kali ya. Nggak apa-apa, saya pegangin. saya Bapak cari nanti dulu nih. Bapak ngambil handphone dan membuka Google, karena hari gini Google ini adalah sebuah search engine yang paling diandalkan sejagat raya. Jika kita ngomongin konteks sejagat raya ini adalah planet bumi, berarti ya gue nggak tahu kalau di luar planet bumi mereka pakai search engine apa. Gimana? Seingat gue tuh Januari. Januari tanggal 16 kalau nggak salah. tahunnya kagak ada orang mah dari tahunnya dulu. Oh, 15 Januari 2015. Wah, beda tipis lah, benar. 2000 berapa? 15. 2015. 15. Oh, tanggal cantik. Ya, 15 Januari 2015. Mereka berdiri diresmikan berdiri ya di situ. Dan sejauh ini mereka sudah menelurkan apa saja, beberapa album mungkin atau kan jatuhnya tuh mini album. Ya, mini album itu anjir, gua harus lihat dulu nih. Nggak apa-apa, take your time Pak. Banyak ya sinyal seperti ini. Ya udah, yang Bapak ingat aja deh. Tale of Glass Beat, Season of Glass Beat. Itu album apa lagu itu? Mini album. Oh, mereka ada mini album, EP. Jadi
ya EP ada 3 lagu di situ. Terus bisa dilihat di sini sebentar ya. baru Iya, kepikiran iya, membuka bener. Spotify. Nah ini ada Wah, satu banyak terus sekali. terus habis itu ini tuh album apa ya? Me Gustas Tu. Ya. Itu Ini bahasa Flower apa? Bud ada 4 lagu. Terus di sini ada 5 lagu nih kalau nggak salah apa ya? Snowflake namanya. Nah, Itu barusan 2 track yang keplay nggak sengaja ini nuansanya agak slow dan ini nyantai ya. apa titlenya lah yang gue play tiba-tiba nih. Hmm. Nah, habis itu nih ini LOL. Oh, akhirnya ada lagu yang agak-agak Nih jidak-jiduk. ini album LOL namanya. Oh, serius lol. Album ini album pertamanya mereka nih. LOL. Lol. Lots of love. Oh, benar. Yo bukan apa? Kalau LOL yang Laughing Out Loud. nah, Iya, kalau buat gue Legend of Legaia. Sorry. lagunya ini ya, lagunya Ed Sheeran ya. Apa tuh? Bukan itu Thinking Out Loud. Bukan. Tol. Loh. Gak enak ini katanya. Tol. Habis itu mini album lagi. Ini mini album apa ini judulnya? The Awakening. Dia title tracknya Hear the Wind Sing sama Fingertip. Habis itu mulai ke ini cuman ada 2 nih sebenarnya, Wall of Whisper sama Rainbow sebenarnya. Oke, jika kita skimming sekilas Mini album lagi. itu banyak sekali Mini ya. album lagi. Oh, banyak Ini sekali. album keduanya. Mereka sangat produktif. Kalah deh Slank. Ini mini album lagi. Mini album. Nah, Buset. itu kalau nggak salah ya berarti kalau di total 1, 2, 3, 4, Oh, wow. 5, Wow, terlalu 6, banyak. Baik, 7, mungkin saya rangkum dengan satu pertanyaan aja, 8, Pak. 9, 10 mini album, 2 album. Wow, dengan karya sebanyak itu, pertanyaanku adalah apakah saya terlambat untuk mulai Enggak mempelajari dong, Gfriend? tidak ada kata terlambat. Oh, tidak ada kata terlambat. Kalau dibilang terlambat, ya gua pun bisa bilang terlambat dong. Gua 2018. Oh, Sedangkan debutnya 2015. Tapi kan kalau misalnya ya nontonin segala macam dan dengerin musiknya, namanya musik ya everlasting ya. Everlasting, mudah-mudahan. Ada musik yang everlasting, ada musik yang kayak setahun terus hype-nya hilang, bahkan orang jadi lupa gitu. Nah, kalau Gfriend sendiri, kalau dari Bang John Fair, pandangan Bang John Fair sendiri, selera pribadi, jika mendengar, hah? Ya, maaf kebawa presentasi zaman kuliah, Pak. Ya. Iya, saya masih muda soalnya, umur-umuran mahasiswa. Belum lulus soalnya. Aduh, Bapak. Nih pertanyaan gue. Jika mendengar terlintas tentang jika gue nyebut Gfriend, apa satu judul lagu yang langsung terlintas di pikiran? Time for the Moon Night. Hah? Time for the Moon Night. Time for the Moon Night. Time for the Moon Night. Ada apa di balik lagu itu? Wah, itu yang buat gue jatuh sih sama Gfriend. Oh, itu ya. Racun pertama ya? Racun pertamanya karena progresi chordnya kurang ajar. Terus string-stringannya kurang ajar. Mungkin ada lagunya yang disimpan bisa didengarkan preview sekilas sedikit aja 10 detikan gitu. Mana ya? Udah. Agak copyright. Oh, gitu mikirnya. Saya dengar sepintas kok ada unsur Jepang-Jepangannya juga ya, Pak ya? Kemungkinan memang music directornya nih sama produsernya memang dia mengarah ke Jepang-Jepangan lagi gitu karena setahu gua tuh produsernya dia itu dulu ngurusin SNSD. Oh gitu. Oh, SNSD ini satu grup lain lagi ya? Iya, Girls' Generation kayak gitu di Korea dan itu besar banget dulu. Ya, namanya sangat-sangat familiar di memori saya. SNSD, Sandy Naomi. Oh, gimana? Dike. Oh, aduh. Itu siapa ya, Pak ya? Wah. Gitu. SNSD. Dulu itu waktu zaman saya kuliah, saya tuh dicekokin juga sama nama-nama yang familiar tuh SNSD, terus apa tuh Big Bang. Dulu saya sampai kayak memuja berhala sebenarnya pas SNSD itu.
Ada yang ulang tahun, kita beliin kue, rayain sendiri. Percaya Anda? Iya gitu. Yang Baru ulang tahu tahun, ya? yang ulang tahun di mana, yang rayain di mana Iya, gitu. Oh, terjadi seperti itu juga. Anda baru tahu nih, bener ya? Iya, ini gue baru tahu. Gue kira yang kayak gitu cuman bucin-bucin gak ada harapan aja nggak? Oh, iya Ini kan ya. hitungannya fans ya. Iya, emang namanya biar fun aja gitu sih. Oh, tapi kalau dirayain bareng-bareng selalu ada rasa Itu funnya doang sih. Maksudnya nggak yang gimana cuman, wih ada yang ulang tahun nih gitu. Maksudnya ya udah fansnya. Maksudnya ya kan misalnya nih gue fansnya si A gitu. Ya gue yang patungan sama sesama fans A untuk membelikan kue. Tapi itu kita bagi-bagi sesama satu komunitas gitu. Oh, segitunya kalau udah mengidolakan ya. Nggak wajib, cuman Nggak kita wajib. kayak ini aja sih, kayak fun, senang-senang aja gitu. Itu pernah gua rasain juga Bang, soalnya Asal yang ketika bahagia lebih banyak. aduh Mak, ketika kita menemukan wadah atau lingkungan di mana orang-orang yang kita kenal juga menyukai satu hal yang sama yang kita sukain, itu jadi kayak merasa punya keluarga aja gitu. Iya, ya. itu sih. Iya, waktu itu saya merasakan di fandom yang berbeda. Waduh. Nah, terus kalau bicara balik tentang Gfriend nih, dari berapa 6 orang yang ada itu sebagai personil, yang paling Bapak suka tuh siapa? Ya jelas Sowon lah. Sowon. Mak Sowon. Pesan bakso nggak pakai Sowon. Soun. Soun. Sowon itu artinya wish. Wish. Ya, tapi nama aslinya tuh sebenarnya Kim Sojung. Alah, kok jauh banget. Sojung. Sowon. Itu jauh loh. Ya, stage name lah. Kayak misalnya Anda Rangpren. Itu masih dekat Rangga Pranendra jadi Rangga Prenanda. Wah, asli. Beda cerita kalau Rangga Pranendra nama panggungnya James. Nah, itu kan jauh banget. Ini kan dari ada beberapa yang pakai nama asli, ada yang soalnya gini kan, beberapa orang Korea kan namanya mirip-mirip ya. Jadi dibuatlah beberapa stage name supaya beda-beda gitu. Soalnya di Gfriend aja ada 2 namanya Eunbi. Oh iya. Ya, sebagai personil. Jung Eunbi sama Hwang Eunbi. Yang Eunha yang mana? Jung Eunbi itu Eunha. Hwang Eunbi itu Shinbi. Wah, oke. Makanya Sowon tuh termasuk salah satu yang harus mengganti nama panggung menjadi satu. Cuman satu orang yang enggak sih, Yerin. Jung Yerin. Yuju itu Choi Yuna. Alamak. Namanya susah-susah ya. Itu wah, gua lupa deh. Ji itu siapa ya? Siapa yo? Mungkin yang lagi dengerin nih tahu nih. Nggak apa-apa. Nanti ini juga saya masih penjajakan, jadi saya pengen tahu dulu dari 6 orang ini dan dari semua karya yang pernah mereka publish dan yang akan mereka rilis nantinya, apa yang membuat orang tuh segitu tergila-gilanya sama Gfriend? Kalau bilang tergila-gila ya tergantung sih dengerinnya atau liatnya atau gerakinnya, ya gitu-gitu kan. Biasa kan menyukai sesuatu tuh, menyukai apalagi yang ada entertain itu kan ada 3 faktor. Muka, dance, sama musik. Muka, physically, dance, visual gerakan, sama musik, audio. Ya sama bisa skill nyanyi gitu ya. Kalau dance sama skill kan sama nyanyi kan skill lah ya. Kalau musik itu ya gift-nya dari si music director lah buat mereka gitu kan. Ketika mereka menemukan music director yang bagus ya dapat ininya pas lah gitu. Kalau mereka punya potensi bagus tapi tidak menemukan music director yang bagus kan ya sama juga, nggak terlalu gitu kan. Gitu ya. Iya, kebetulan memang dari beberapa lagu yang telah Bang John Fer cokokin ke saya, itu mayoritas lagu-lagunya masuk ke kuping saya, Pak. Gini, memang dalam beberapa minggu atau beberapa hari ke belakang kemarin itu saya mencoba membuka armor saya, mencoba mendengarkan lagu-lagu yang kurang familiar di kuping saya selama ini, lagu-lagu Korea, K-pop khususnya. Saya mencoba mendengarkan dari boyband maupun girl band. Kemarin boyband saya coba dengar beberapa lagu dari BTS, beberapa lagu dari EXO. Nah, untuk girl bandnya kemarin saya dengerin Blackpink, terus sama ini yang Bang John Ver kasih nih, Gfriend. Dari semua itu tidak semuanya memang masuk.
Dan saya menemukan satu fakta bahwa ternyata genre K-pop ini range-nya luas sekali. Luas banget karena gini, ada yang kiblatnya ke Jepang. Ya seperti Karena sejujurnya di Korea sendiri masih belum menemukan jati diri gitu loh, menurut gue ya. Gitu. Karena yang jedak-jeduk itu ya kiblatnya mana barat lah, Amerika, EDM Amerika gitu ya. gitu. Jadi kalau mungkin percampuran antara EDM dan Jepang itu yang mungkin Korea banget gitu loh. Kalau yang saya temuin, saya rangkum sekilas dari para boyband ya, EXO sama BTS, mereka tuh bisa menggabungkan dua hal barat dalam satu ini nih musik. Dua hal barat tuh apa? EDM sama rap. Oke. Mereka Kalau rap tuh dari zaman lama sih. Oh ya itu gue nggak tahu. Zaman Big Bang. Tapi dari girl bandnya gue kayaknya kurang menyimak rap. Tapi kalau dari misalnya BTS gitu selalu ada bagian rapnya gitu. Kayaknya ada sosok yang memang spesialis rapper gitu. Ya. Kalau Gfriend tuh dia mirip kayak SNSD, lebih ke lagunya sih. Lagu. Karena menurut gua tuh kayak nggak tahu ya, ini opini pribadi. Nggak apa-apa, justru ini membuka opini pribadi itu kayak kalau yang ada rapper tuh ya sebenarnya yang suaranya nggak terlalu bagus. Oh iya, gitu. Wah ini hati-hati Pak kalau salah. Iya, kan tapi dia bisa nge-rap gitu loh. Oh iya, tapi dia rapnya bagus. Memang ada tapi spesialisasi. untuk nyanyi kurang gitu. Makanya diadakanlah rapnya itu gitu loh, karena dia punya kemampuan rap yang bagus gitu. Jadinya berbagi porsi gitu. Iya, karena di Gfriend sendiri ini kan ada leadernya si Sowon, terus ada lead singernya ada dua, si Yuju sama Eunha. Oh, sebentar, bukannya mereka semua nyanyi? Tapi iya. Tapi lead singer, ada lead singer. Porsinya. Oh, secara porsi, tapi ya oke. Porsinya itu beda lah gitu. Kelihatan kalau misalnya Anda sudah ngulik, kelihatan lah Sowon itu sedikit kayak gitu dibanding sama Yuju yang partnya banyak, terus Eunha juga partnya banyak. Ya, Sinbi sama Yerin itu lead dancer. Sinbi tuh yang biasa lumayan sering di depan kalau misalnya dance-nya yang susah-susah kayak gitu, dia yang pasti di depan gitu. Habis itu si MG itu dia kalau misalnya bahasa Koreanya maknae gitu loh. Apa tuh? Yang paling kecil. Jadi di grup-grup Korea tuh selalu ada ya kayak gitu. Maknae-nya ya gitu. Paling kecil. Paling pokoknya. Kecil dalam usia atau? Ya usia. Oh. Kayak gitu. Selalu pasti ada gitu. Saya rangkum coba, berarti ada 2 lead singer, 2 spesialis dancer, 1 kohai, 1 senpai. Iya. Gitu ya. Bahasanya gitu ya. 1 junior, 1 senior. Jadi mereka 6 orang masing-masing punya porsi dan peran yang kalau dibilang senior junior agak gimana ya? Kakak tertua dan adik terkecil gitu loh. Bilangnya secara usia. Soalnya kan kalau misalnya senior junior kan kayak masuknya duluan apa enggak, ini kan barengan mereka. Iya, cuman sih. Ini kakak tertuanya memang Sowon gitu, dia yang memang ngelit semuanya gitu. Ya direkturnya lah maksudnya, yang ngatur semuanya. Sedangkan si MG ini emang yang paling kecil gitu, anak bawang gitu loh. Iya. Dan itu kalau saya tuh penasaran, karena kan Bang Janfer tadi mengasupi saya dengan beberapa video klip dan mereka di situ dance-nya sangat rapi. Wah, rapi banget. Mereka tuh latihannya berapa lama sih? Apakah ada semacam karantina gitu? Kan mereka satu dome. Ya, mereka satu apartemen gitulah. Oh iya. Ya, dua gitu per kamar gitu. Oh, udah kayak retret ya? Iya, dan itu tiap hari kan mereka jadi di sana kayak kos lah gitu. Oh. Berdua gitu. Berapa gitu. tuh? Wah, nggak tahu deh. Gua tahu lagi arahnya ke sana. Siapa tahu itu kamar mandi dalam? Nah, kamar mandi di dalam, tidurnya di luar. Oh buset, masuk angin dong. Gitu. Jadi mereka latihan ya mungkin hampir tiap hari sih. Sampai kalau misalnya kan gue cuma ngasih lihat MV-nya kan, belum kasih lihat yang live performance-nya, dance-nya seribet apa gitu kan, belum gitu. Karena gue lebih mementingkan ke musik-musikan kalau lu gitu loh. Iya. Nanti ketika sudah baru yuk nonton bareng. Waduh, saya semakin diracuni.
Aduh gimana dong ya, bahaya. Saya tuh dari beberapa video yang sudah ditampilkan tadi, yang sudah kita react bersama, itu saya merasakan step by step yang hampir sama persis dengan yang saya rasakan tahun 2013 kemarin. Ke? Bentar dulu. Oh, gitu. Spoiler nanti, nggak enak. Jadi awalnya tuh, awal melihatmu. Aduh, gue gak siap loh itu. Awalnya kan saya mencoba objektif, coba pasang kuping, dengerin lagunya, merem, menyimak instrumen demi instrumen yang masuk dalam lagu itu, baik dari beatnya maupun dari alunan biolanya segala macam, string section, terus pembagian vokal, terus bagaimana progresi chordnya gitu-gitu, secara teknis musik lah. Cuma aku video klip ketiga, keempat, ini lama-lama sudah bukan kuping saya doang yang bermain, Pak. Tapi mata saya juga ikutan ini loh, ngelok target, tau gak? Paham. Aduh bahaya, Pak. Gak sehat ini pergerakannya. Dan satu hal lagi, apa? Dalam pergerakan saya mempelajari K-pop ini kan, saya kemarin juga dibimbing oleh teman sepermusikan saya namanya Pak Chris Timothy. Beliau sekarang sudah jadi YouTuber kondang, sepertinya cepat sekali. Ada kuda tuh. Hah? Apa? Ada yang ngasih kuda. Oh, terima kasih. Kudanya mana? Tuh tadi lewat kudanya. Oh, ya udah. Halo kuda. Tadi kuda lewat tuh apa? Nggak tahu. Gift kan? Iya mungkin. Makasih lo giftnya lo. Kita lanjut. Lewat nih soalnya gue hilang. Gue lupa malah tadi mau ngomong apa kan. Oh, Bapak Chris Timothy. Arah gue tadi mau kemana ya? Lu lupa gue. Saya kasih napas dulu dikit. Apa sih tadi gue mau ngomongin apa sih? Teman saya Chris Timothy. Terus anjing ngeblank loh. Tuan muda tuh. Tuan muda. Hai. Lupa kan lu pengen gua ngeblank. Udah, bahas yang lain dulu. Lupa. Aduh, hilang beneran. Ntar deh kalau ingat lagi deh. Gantian coba lu yang nanya. Ngeblank gue. Nah, setelah beberapa video yang gue kasih, lo ada kena? Kalau lagu ada beberapa tapi gue udah lupa judulnya. Kalau pertama orang. Nggak ada. Nggak usah bohong. Nggak ada. Kenapa sih? Semakin lo denial, semakin lo jatuh. Lemesin aja bang. Aduh, ini tadi yang saya bilang mirip seperti yang saya rasakan tahun 2013 waktu saya belajar tentang JKT48. Jadi awalnya cuman denger lagunya, kok lama-lama ketika nonton mereka lagi live, pandangan saya terpaku pada satu sosok gitu. Kemudian saya mulai kepo, googling, terjerumus lah saya, tenggelam ke melodi kalau dulu. Dulu sekarang apa ya? Oh, enggak ada. Anha tuh Gemini loh bang. Aduh, nggak Gemini lagi deh. Aduh, susah deh. Tapi katanya memang gitu ya, ibaratnya kalau di JKT48 itu gerbang pertama antara Melody atau Nabila gitu kan katanya. Apakah di Gfriend itu gerbang pertama juga ada satu sosok biasanya khusus? Anha, iya. Oh, biasanya Anha. Oh, berarti kalau saya pertama kali juga Anha. Kalau saya I lock ke dia nggak salah dong? Nggak salah. Nggak salah dan nggak masalah kan? Tapi emang lucu. Nah itu makanya Pak. Lucu banget emang. Aduh, nggak usah dipancing terus Pak. Gua akuin karena ya itu gue jatuh pertama sebenarnya Anha. Tapi ketika gue udah melihat yang lain-lain ya gue tiba-tiba kayak anjir ini Sowon. Itu prosesnya gimana, coba diceritain detail, saya penasaran. Kenapa jadi Sowon? Kan gue jatuhnya kan Time for the Moon Night. Habis itu nggak lama kemudian keluarlah single Sunrise. Sunshine. Album. Bukan ya? Iya, tapi di situ tuh Sowonnya tuh kayak malaikat loh, kurang ajar. Soalnya dia tuh nggak pernah blonde kan, nggak pernah berambut pirang. Iya. Terus tiba-tiba di sana rambut pirang dan bagus banget. Oh, berarti bapak ini nggak tahu seleranya rambut pirang. Enggak. Pas aja dia gitu dan diar aja bapak gitu. Bapak kalau nonton Brothers pasti pilihnya Jenna Hayes ya, bukan Genevieve Jolie ya? Siapa? Jangan-jangan cuma gua doang yang tahu. Itu apa? Enggak.
Brothers. Enggak pernah. Oh ya udah, Pornhub tahu. Tahu. Oh ya itu pokoknya. Ya udah, mending kita nggak usah bahas yang itu. Jepang biasanya langsung nyarinya. Oh ya udah. Saya malah kurang Asia familiar. Gua Asia mainnya. Asia. Unsensor. Oh yang unsensor. Kok jadi bahas? Aduh salah nih. Tadi kita udah bahas tentang member kan nyebutnya member bukan personil. Ya, member lah. Member ya. Member udah, lagu udah. Kalau secara aransemen nih, berbicara tentang lagu, Bapak tuh lagi kesengsem sama lagu mereka yang mana? Entah ya, gue ada satu lagu yang B-side sebenarnya, bukan single track. Nggak tahu di kuping lagi nyantol banget, judulnya White. Apa itu B-side? B-side itu ya lagu yang nggak ada di MV-nya, nggak ada. Jadi cuman kayak pelengkap album gitu. Ada di album gitu. Kalau di Larkensil istilahnya cewek, coupling with, lagu coupling. Iya. Nah itu di JKT juga istilahnya lagu coupling sih. Ya gitu. Jadi yang nggak terkenal, nggak ada MV-nya lah gitu. Lagu yang nggak di-up oleh manajemennya gitu ya. Gitu. Lagu pelengkap. Ini. Coba. Nggak tahu sih. Ini dari album dari mini album pertama. Udah lama banget ya. Iya. Atau kayak ringan. Copyright. Ref. Copyright bahaya. Ref ya. Oke, copyright Pak. Nggak apa. Apa-apa. Papa udah Pak. Oke, saya bisa menangkap sekelibat bahwa lagu ini easy listening. Tinggal potong. Chordnya nggak susah. Iya loh, enak banget, ringan. Simple pop ballad gitu. Kayak lagu Oh My Pretty Baby Boy. Iya. Siapa tuh M2M ya? Iya, tiba-tiba iya bener ya itu ya iya bener. Oh, gila. saya nggak tahu tiba-tiba tuh enak banget tuh, adem banget gitu. Saya tuh biasa bisa kesengsem dengan lagu yang easy listening seperti ini kalau lagu itu kebetulan lagi diputar di minimart pas lagi saya belanja. Tiba-tiba nyantol aja. Iya. Ini tipikal lagu-lagu Indomart nih kayak gitu. Enggak. Enak. Nah, sekarang kayak kita harus nyekokin lu yang beberapa B-side yang enak-enak sih. Selain A-side. Siapa takut. Oh gitu. Enak serius. Berbicara tentang lagu mereka, baru beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, mereka baru rilis single baru sebagai bentuk comeback. Dari rekam ini 2 hari yang lalu sih. Mungkin ya, gua nggak tahu ini uploadnya kapan nih. Tanggal 15. Betul, sudah ganti hari. Ya, judulnya adalah Apple. Nah, saya sebagai pengguna Android kurang paham nih dengan lagu ini. Tapi Bapak sebagai pengguna Apple, baik dari gadget di tangan maupun gadget di laptop gitu kan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai lagu Apple ini? Apple. Bapak sudah dengar tapi? Udah dong, kan kita buat reaction. Oh iya kan kita sudah buat reaction. Benar juga. Kurang masuk di kuping saya. Masa yang benar? Iya. Kurang masuk. Mungkin masih di sini. Ya nggak di visual, nggak ada visual, jadi nggak bisa, nggak lucu. Kurang masuk, masih di sini atau masih di sini. Kurang masuk dalam artian lagunya tidak sesuai dengan ekspektasi dan preferensi selera Bapak gitu ya. Gue sih selalu tidak berespektasi ya, cuman kayak aduh jangan gitu dong harusnya. Jangan gitu lagunya gitu, terlalu dark gitu loh. Terlalu dark. Dark and chill. Wah itu kalau udah metal itu kalau dark and chill itu. Terlalu dark. Gua agak kurang suka sih pribadi sih personal. Oh, mungkin karena biasanya Gfriend merilis lagu yang ceria gitu ya. Kalau enggak ya sedih sekalian. Sedih tapi playful gitu ya. Yang ngasih dari atau enggak ya sedih yang benar-benar sedih aja, sakit aja gitu. Ini tiba-tiba yang dark, yang apa kayak jahat gitu loh rasanya gitu loh. Masa? Tapi ya enggak, maksudnya nuansanya tuh kayak
hitam banget gitu loh. Apakah mungkin pendapat Bang John Fair ini terbias dari video klipnya yang memang nuansanya unsurnya kelam, ada duri-duri gitu-gitu. Lagunya juga rasanya gitu. Lagunya rasanya gitu ya. Soalnya kalau pandangan saya pribadi ketika dengar lagu yang berjudul Apple ini justru ini toh G-Friend. Salah satu lagu yang mereka personal usung gitu. Kalau buat saya justru enak. Ya itu personal. Saya kan sebelum dikasih lagu Apple, saya juga udah dengerin 2 atau 3 lagu G-Friend gitu, udah kebayang warnanya. Dan begitu denger Apple, saya tuh langsung kepikirannya persis sama kayak dengerin singlenya L'Arc-en-Ciel yang judulnya XXX. Tahun berapa tuh ya? Pokoknya kan selama 2012. bertahun-tahun gue denger L'Arc-en-Ciel tuh ya lagunya J-Rocks gitu. J-Rocks lagi beda. Lagunya J-Rock. Kiss tuh yang sebelumnya Butterfly tuh. Apa pas Butterfly itu dah Butterfly album. Iya, itu di dalam album Butterfly. 2012. Gue lupa deh tuh ininya. Cuman nuansanya kan beda sendiri deh. Iya, kelam-kelam gitu dan elektronik banget dibanding dengan lagu-lagu mereka yang biasanya ngeband banget kan. Ini agak-agak banyak unsur techno elektronik gitu. Yukihiro nggak main ya di situ? Main sih. Main cuma banyak samplingnya aja. Bener gak gue sampling sequencer? Gue salah lagi ntar. Gitu. Tapi ya enak. Gue denger Kiss ya mungkin juga karena gue nggak belum terbiasa aja gitu. Ntar juga lama-lama biasa bang. Iya, makanya. Sama ini mungkin di lagu Apple progresi chordnya kurang gigit ya. Iya. Lebih ke arah string-stringannya kurang sih menurut gue. Oh, string-stringannya kurang. Tapi bassnya low-nya udah dapat banget tuh. Itu yang buat gue ini susah banget mau di cover sih. Susah banget mengcover lagu G-Friend yang baru yang judulnya Apple itu ya. Karena kemarin aja ada judul lagunya Fingertip itu sangat gue hindarin untuk di cover. Tapi karena dia main track gitu, jadinya mau nggak mau, dan itu lagu terakhir sebelum yang baru-baru akhirnya. Jadi sudah hampir semua title tracknya gue mainin sama AB, sisa Fingertip nih. Ya mau nggak mau deh gitu akhirnya. Kenapa yang membuat Bang John Far menghindari lagu Fingertipnya apa? Ya kan gue nggak bisa main funk ya gitu. Oh, karena genrenya bukan ranahnya. Bukan Jepang, terus habis itu mainnya funk banget, ya gitu susah. Iya, tapi susah bukan berarti nggak bisa. Iya, akhirnya ya nyoba, gitu, ngulik. Walaupun keringetan gitu ya sudah bisa ditonton di YouTube. Wow, langsung promosi. Jangan lupa saksikan channel YouTube Bang Jonathan Ferdian dengan judul channel yang sama ya, Jonathan Ferdian. Beliau sudah mengcover banyak sekali lagu Korea, tidak hanya dari G-Friend saja, tapi juga dari siapa lagi, Bang? Ada Ayu. Terus ada SNSD juga. Terus ada JKT48. Oke, ya saya tahu banget itu. Nah, bicara tentang satu lagu, sorry saya potong ya Pak ya, karena durasi. Alah, masih lama juga. Tadi kan bicara tentang lagu G-Friend yang judulnya Fingertip. Tadi Bapak juga sempat Fingertip itu artinya apa? Ujung jari itu loh. Ujung jari fingertip. Finger kan jari. Tapi kira orang ngasih tipnya jari. Oh bukan. Wah, kenapa begitu ya? Nah, fingertip jadi ujung jari itu ini apa? Fingerprint. Itu fingerprint Pak, beda lagi Pak. Oh beda. Ujung jari itu ini maksudnya. Ujung jari. Sih? Iya benar. Ini jari nih ada ujung ini. Itu ujung jari. Bedanya sama ini? Fingerprint itu kan ini nih sidik jari. Fingerprint itu sidik jari. Fingertip bahasa Indonesianya apa? Ujung jari. Anjay banget. Nah, Fingertip ini kan lagunya dibalut dengan video klip. Video klip yang ternyata nyambung dengan beberapa video klip lain yang pernah dirilis. Bukan cuman Fingertip, banyak. Gitu. Oke, bisa dijelaskan Pak konsepnya ini Pak? Kalau dijelasin gue harus sambil nonton video sebenarnya. Gitu itu dibahas ada satu. Gak apa-apa, kisi-kisi aja. Mungkin ada satu channel yang ngebahas, disambungin dari MV ini gitu dibahas sih. Nah, apa aja sih video-video yang terkait Time for the Moon? Semua sih. Masa? Semua ada nyambungnya gitu? Ada. Wow, berarti ada sampai yang kayak misalnya lo nonton yang Navilera kan ada yang di atas atap itu, yang Anha sama siapa itu di atas atap, pokoknya dia
Ada itu ada nyambungnya ke Crossroad yang kayak gitu-gitu. Crossroad itu lebih ke apa? Nyimpulin semuanya sih. MV Crossroad. Oke, saya sepertinya tadi sudah dicokokin tapi saya semua lupa. Mungkin single nanti saya akan main dengar. tracknya udah gue kasih sih. Oke, Kak John Fair, kita menyela sedikit karena ada pertanyaan dari penonton. Ini Kak John Fair di GFriend suka lagu apa? Tadi sudah kita bahas tapi kita bahas lagi aja. Time for the Moon Night. Iya. Ya, kenapa Bapak John Fair suka dengan lagu itu? Progresinya lagunya enak, kuncinya susah. Itu kata-kata merasa tertantang sih gitu. Merasa tertantang karena kuncinya susah, progresinya susah dan tidak lazim ya sepertinya ya. Ini siapa yang nanya? Namanya Noi. Ini tahu GFriend ya? Sepertinya yang saya tangkap dia ini memang suka Korea-Koreaan. Iya, tidak hanya satu tapi beberapa mungkin. Gitu. Iya. Jadi jawabannya emang sudah sering nonton. Apa? Emang sering nonton lo. Tuh biasanya mungkin. Maksudnya iya dia biasanya siapa? Sowon. Kim Sojung. Sokap ya gitu ditanya lagi. Sowon namanya. Sowon. Iya, yang pesan bakso nggak pakai sowon. Sowon itu udah nggak lucu lagi ya. Udah. Diulang jadi nggak lucu nih. Bias. Saya sebagai pemula nih, beginner di sini, amatir banget nih. Kenapa disebutnya bias? In your position. Nah, apaan? In your position. Tuh. Kenapa disebutnya bias? Bias tuh apa? Wah, gua nggak tahu deh itu gua tidak sebegitu ngulik perkoreaan pembahasan yang masalah itu sih. Ya udah, pertanyaan simpel. Bias itu apa? Member kesukaan. Oh, member kesukaan. Ya, jadi kayak dari 6 personil siapa yang paling disukai gitu ya, namanya bias. Soalnya kalau di istilah saya itu namanya Oshi. Iya, saya juga tahu. Oshimen gitu. Bahasa Jepang Pak itu. Gua tuh kalau misalnya album gue paling suka ya Time for Us itu yang ada Sunrise itu ya, karena Sowonnya kayak malaikat. Yeah. Wow, berarti bisa disimpulkan Sowon itu begitu cantik di mata Bang John Fair. Boleh. Tapi pendengar podcast tidak akan bisa melihat bagaimana ini. Apa-apa. Oke, saat ini terpantau Bang John Fair sedang membuka koleksi albumnya untuk membuka sebuah memorabilia yang berupa kesenggol. Yang berupa apa tadi? Lo copot Pak. Yang berupa album kah? Atau ini yang jelas Bang John Fair sekarang sedang membuka kotak box harta karun. Kita lihat aja bareng-bareng yuk. Ini yang lagi nonton videonya. Jangan dong, malu aja. Oh, malu ya. Ya udah, dibalik lagi ke muka saya. Jadi yang saya simpulkan dari pembicaraan selama kurang lebih setengah jam bersama Bang John Fair ini adalah beliau sudah menyukai GFriend dari tahun 2018. Dia bilang itu masih baru, tapi dia bilang juga tidak ada kata terlambat untuk memulai menyukai sebuah grup ini. Karena kok mati? Karena dia pun bilang baru memulai di tahun 2018, sedangkan saya baru 2020. Nah, kalau misalnya album Korea tuh gue pasti masih plastikin. Bapak dapat pesannya, Kak John Fair tolong ya dibantu agar Rangga nyemplung ke K-popan wak-wak. Pakai caps lock lagi wak-waknya nih. Tenang. Oh, tenang katanya. Saya yang tidak tenang, Bu. Nih, album Time for Us. Oh, saya saat ini sedang melihat langsung album Time for Us di depan saya. Tipe A, B dan C ini tipe A kalau nggak salah. Tipe teman Bapak ya, AB. Iya. Yeah. Kok dibanting, Pak? Kesal ya? Plastik doang. Tetap kalau ini ada photobook segala macam. Ini nggak bisa lihat juga sih. Ada photobook ya. Saat ini saya sedang melihat ini ada CD dan ada album foto berisi foto-foto para member dari GFriend. Ini lo tunjukin ke sini lo. Emang pada bisa lihat kamu semuanya. Tuh. Ini yang tengah ya? Iya. Oh, ini yang namanya Sowon. Iya. Sowon. This is Sowon. Solong tuh. Aduh. Kenapa sih? Ya, kenapa dia gesrek sendiri, Wih, lihat dong. Nih, bias lo dikomenin nih, Sowon cakep banget di Apple. Iya. Iya ya. Betul. Sowon yang mana di Apple? Saya tadi kurang perhatiin. Tuh.
Itu yang sowon. Habis ini biasanya Yerin. Oh, nah. Kamu jangan suka anda deh ya. Jangan suka berbuat yang anda. Iya. Oh, harusnya iya. Ini barusan kena. Apa tuh? Ini anginnya ke angin yang berhembus jadi kena ke sini. Iya, oke. Apakah kita harus foto berdua? Very nice, nggak usah pak. Jijik banget. Kita mah kagak ada bagus-bagusnya foto berdua model begini, pose begini mah. Nah, Yerin kayak gitu. Ini semua foto book, jadi kita ngeliat. Saya juga punya teman namanya Yerin, dia producing lagu juga. Siapa? Iya, sama Yerin. Gerin beda. Gua saking sukanya sama ini kan sebenarnya ada 3 tipe orang. Jadi di satu tipe ini dia mendapatkan 2 photocard namanya. Jadi ada bonusnya. Apa lagi photocard ini semacam ini ya. Photo pack kalau di beda ini kecil. Oh kayak iya. music card. Oke, music card. Gue masih familiar dengan istilah itu. Ini kata lain. Jangan berbuat yang tidak di celana. Jangan berbuat yang enggak. Ini quote dari Fluxcube ini. Oh. Beli yang tipe apa nih Kak John Fair untuk album? Tipe A. Tipe A. Beda sama tipe X kalau itu band ska. Lihat saya manis di atas bibir bergincing. Gitu lagi. Itu lucu lagi. Aduh, gawat. Dan gua kan belinya emang satu. Parah John Fair ternyata penggila G-Friend banget sampai koleksi memorabilia begini nih. Gue belinya satu nih dari 3. Kalau Abe yang belinya 3 dia. Tapi karena gue suka sowon yang di sini, dia ada 11 ini SNSD. Ada 11 ini 11 tipe photocard Rang. Oh duduk mau dipukul. Ada 11 tipe photocard setiap member. Setiap member ada 11 jadi total ada 66 Pak. Benar? Iya betul. Oh buset banyak juga kalau mau dikoleksi ya. Gua ngumpulin sowon doang. Akhirnya. Oke, saya bisa lihat di sini tracklistnya nomor 1 ada Sunrise. Iya. Terus You Are Not Alone. Betul lagi. Terus ada Love, ada Glow, ada Our Secret, ada Only I, ada Truly Love, Show Up, It's You, A Starry Sky, Love of Love, Memoria, Korean version sama Sunrise instrumental. Aduh, ini album banyak sekali lagunya ya. Iya, betul. Keluaran tahun berapa ini? 2019. Oh, baru. Iya, pantas Anha rambutnya nggak pendek-pendek amat. Kenapa Anha lagi gua? Aduh, nggak usah lah. Iya. Biasa aja. Oh, ini nih gua mau ngasih lihat nih kalau nih. Nah ya. Wah ini secara visual nih harusnya kita bikin podcast seperti ini ya. Tidak bisa ini. Labirin. Yang jelas saat ini guys, saat ini Bang John Fair sedang mencoba memilih-milih kartu untuk mencoba meracuni saya. Oh enggak ding, bukan 11 ding, ada 6. 6 per member. Jadi total ada 36. Dia 2, sedang 3, 4, 5, 6 ya benar. menunjukkan saya foto-foto. Ya ampun, ini namanya fanboying tingkat anak kosan. Ini. Astagfirullah, dia ngejajarin kartunya udah kayak main remi. Ini kalau misalnya lengkap sebenarnya di belakangnya tuh ada buat begini. Nih, kalau kata penonton setia kita nih, G-Friend gue cuma suka Me Gustas Tu. Ini lagunya G-Friend apa lagu Shakira ini? Me Gustas Tu, du coa heyo gitu. Jadi parah. Apaan lu? Apa? Ini selera lu kan Rang katanya. Apa? Yang mana yang selera saya? Ini Rang, jadi ini bisa disatuin gini. Ini kan mereka nggak kelihatan. Enggak apa-apa, enggak, gue kasih lihat. Ini kalau misalnya lengkap tuh bisa jadi satu gambaran yang Oh, udah kayak puzzle. Iya. Oke, ini kan karena ternyata gue cuma giniin sowon doang. banyak sekali gimmick yang disediakan dalam sekali rilisan. Nggak cuma para fans bisa mengoleksi album dan lagunya, tapi juga ada yang kayak begini juga. Dengan mengoleksi foto, dan di balik foto itu ternyata ada background seperti ini yang merupakan puzzle yang berbeda-beda satu sama lain. Kalau disusun bisa menjadi sebuah gambaran yang menarik. Terus ada photocard yang kayak gini Rang. Set bening gini. Kamu tahu ini bening begini, kamu kalau tempel ke sini tuh jadi kelihatan. Ada saja ini. Gimmick-gimmick seperti yang membuat kita menjadi boros. Banyak sih, banyak banget. Saya pernah merasakan ingin menjadi boros untuk hal-hal yang seperti ini.
Alhamdulillah puji Tuhan, suci. sekarang boros saya hanya untuk chat time, untuk fat boba, untuk martabak orient. Apakah itu bisa dilihat lagi seperti ini? Tidak bisa. Chat time-nya sudah jadi tai. Oh, tapi yang namanya bahagia karena perut Iya. kenyang dan lidah termanjakan. Iya, betul. Ini juga sama loh, ini cuman ini versi limited edition. Oh, ini bahaya nih, racun ini. Versi limited edition. Jadi di sini tuh ada kayak gimmicknya tuh kayak ini foto apa? Foto meja gitu, gimana sih? Apa sih yang dibilang? Apa sih foto bingkai? Kayak yang di meja kerja gitu kan. Iya. Ini bisa ditar apa Bisa di dilekukin. Terus di sini tuh bukan cuma sowon, semua ada. Ini ada Yang ini nih. yang Nih. ada kenanya nih. Oh, enggak. Enggak. Itu semua ada gitu, Bang. Kak Jonfer dibilang pintar katanya, bisa mengoleksi hal yang bisa dilihat lagi dan tidak hilang gitu ya. Wah, pintar. Kenapa kamu juga berusaha meracuni saya? Hah? Kamu semua? Iyalah. Lo Jangan berbuat yang tidak di celana. Lo kalau misalnya bilang sama orang-orang, gue kemarin habis beli cata minum, buktinya mana? Ngapain pakai bukti? Iya, ngerasain maksudnya ya gua. seneng ya, iya terus gitu. Wah, gawat nih. Ini apa lagi nih? Ini yang kayak gini-gini nih. Masa ada tanda tangannya? Asli? Oh enggak dong, printan dong. Tapi ini tulis tangan, guys. Gimana gak gesrek ini fans-fansnya dikasih ginian ya? Aduh. Ini saya bisa melihat-lihat bahwa memang racun tiap orang beda-beda. Saya punya beberapa teman yang racunnya itu SHF. SHF itu Iya, apa? Kayak apa ya? Action figurnya Dragon Ball, Ultraman, Kamen Rider, Naruto, macam-macam. Ada satu lagi tadi yang mau kasih lihat. Ada racunnya Funko, ada racun yang seperti ini juga, foto pack dan koleksi CD dan memorabilia lainnya. Ini dong jelas. Light stick. Nih saat ini Kak Jonfer sedang menunjukkan saya light stick khusus penggemar Gfriend yang nyala terangnya seperti sedang melihat malaikat maut. Terang sekali seperti ditanyain Manro buka. Ya, oke, kita buka sesi pertanyaan saja buat yang mau bertanya. Nanya, iya itu keren, iya gua tahu. Kalau bisa muter-muter, bisa nyala, bisa gini, bisa warnanya warna-warni, ada putih ada biru. Tambahin merah, kuning, hijau jadi Ranger gua rasanya. Apa nih diapain? Oh, ini nyambung ke handphone. Yuk, luar biasa teknologi zaman sekarang. Merah. Oh. Wah, ini harus tunjukin layarnya ke situ. Jadi di layar kacanya Bang Jonfer itu ada spektrum warna, dimana kalau kita tunjuk merah maka light stick akan berubah menjadi merah. Kalau ditunjuk warna hijau maka dia akan menjadi hijau, ke biru maka dia akan menjadi biru dan sebagainya. Putih. Oke. Luar biasa, sangat luar biasa teknologi yang menggabungkan kecintaan menggabungkan elektronik gitu. dengan terus dia tuh ada ini. Concert mode. Jadi kalau misalnya kita nonton konser, nanti kita pencet aja concert mode, nanti kita akan kehubung sama yang pusatnya. Jadi warnanya beatnya akan ngikutin. Wah, luar biasa. Beatnya akan ngikutin sama lagunya. Wah, misalnya kayak kayak gitu. Sesuai dengan tempo dan irama dan birama dan beatnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah gitu. Wow, very nice. Sepertinya akan sangat menyenangkan untuk para fanboy, fangirl yang sedang ingin nge-light stick bareng. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang masuk adalah, cantik-cantik nggak member Gfriend? Jujur. Baik, ini pertanyaan masuk ke Rangga, jadi Rangga akan menjawab. Buat saya, member Gfriend nggak cantik-cantik, tapi cantik. Kok gitu? Oh, satu. Oh iya, karena satu. Lo kok gitu? Iya, Bang. Oh, rupanya penonton setia kita di sini penggemar satu boyband namanya BTS. Karena dia nanya mau light stick BTS kayak gitu ada nggak ya? Wak. Boy with love ada ya.
Ada. Tapi agak mahal aja kayaknya ya. Dan susah terjangkau. Harus impor nggak sih? Iya. Dari sononya. Itu juga impor bang? Iya, tapi kebetulan bukan beli di pasar Glodok, nggak ada Glodok. Kebetulan gue belinya second. Oh bisa ada second juga. Ada. Bahkan alat second pun bisa terhubung dengan concert mode itu ya? Bisa? Oh iya, kan namanya tetap ori kan? Second kan tetap ori. Oh iya, gua kira. Bukan palsu Ya. Bukan KW. Hanya barang second hand. Iya. Iya, hibahan dari orang gitu. Jadinya dapatnya lumayan murah. Baik Pak, kita punya kira-kira sekitar 5 menit lagi. Saya coba sebelum saya merangkum, saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir. Jika dari antara penonton dan pendengar kita ini ada juga yang tertarik untuk mendengarkan dan mulai menyukai, mempelajari Gfriend ini, Bapak bisakah sebutkan 3 lagu pamungkas yang membuat orang bisa instantly suka sama Gfriend? 3 Pak. Time for the Moon Night. Love Whisper. Sunny Summer. Oke guys, bisa dicatat tuh judul-judul lagunya. Kamu bisa cari di media apapun, bisa Spotify. Nggak mau 5 besar, mau 10 besar, nggak mau. Semua. Kayaknya semua akan disebutin sama Kak John Ferdi. Dia sudah sangat bias sekali terhadap lagu-lagu Gfriend sepertinya ya. Jadi tadi itu mah buat lu tuh apa ya? Tadi kita bahas apa ya? Ini gue dulu Pak. Oh yang itu cantik maksudnya. Satu doang. Oh iya. Jadi tadi ada apa Moon Night tadi? Time for the Moon Night. Nggak usah sok-sok lupa dah. Time for the Moon Night. Sunny Summer Side apa? Sunny Summer. Sama yang kedua tadi. Love Whisper. Oke, dicatat ya guys. Bisikan cinta ya. Nah, loh, kenapa saya jadi dituduh nih sama penonton nih? Lo nanya pertanyaan itu buat lo dengerin ntar kan? Oh. Itu satu lo. Enggak, dia sudah. Wah, gue sudah dicokokin banget. Tunggu aja reactionnya di channel YouTube gue, Jonathan Ferdian. Ya udah nonton aja. Cuman jangan ekspektasi yang enha deh. Enggak. Oh iya. Iya bang. Damn man. Iya bang. Damn. Kalau gitu kita sudahi dulu podcast untuk episode kali ini. Ngobrol-ngobrol Gfriend bersama Bang Jonathan Ferdian. Jangan lupa, oh ya tadi gue mau ngerangkum ya. Intinya adalah Gfriend itu di mata Bang John Fer itu keren banget. Kalau keren banget masih belum. Oh ternyata masih ada tambahan lagi guys. Iya. Kalau keren banget masih belum. Keren aja. Iya gitu, masih kalau kan ntar jadi pakar banget. Masih banyak yang bisa dibenahin gitu. Cuman apa-apa. Asik untuk belajar banyak bisa gitu dari Gfriend. Nah, dan ketika Bang John Fer sudah terjun usaha ke dalam itu lagi keluar kata-kata pamungkas. Loh serius. Mereka tuh seberusaha itu. Mereka itu suka challenge Oke. Jadi mereka men-challenge dirinya mereka sendiri kayak gitu. Mereka tipenya men-challenge dirinya sendiri. Iya. Masa sih enggak bisa selalu kayak gitu. Oke, Bang. Gitu, Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Kak John Fer. Buat yang lagi dengerin dan yang lagi nonton, kalau kepo dengan karya-karya yang sudah dilahirkan oleh Kak John Fer, baik itu berupa lagu ori maupun lagu cover, bisa disimak di YouTube-nya Jonathan Ferdian, Instagram-nya Jonathan Ferdian, Twitter Jonathan Ferdian. Sangat simpel sekali. Tuh ada semua tuh di situ sama persis. Oke, kalau begitu kita sudahi di sini. Obrolan ini. Obrolan ini kita sudahi dulu. Selamat malam dan selamat pagi. Iya, pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.